Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dosen Organisasi, channel yang khusus membahas tentang international style dan hukum sistematik dan juga organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Pada video kali ini akan kita bahas tentang profesi, pengertian, syarat, dan contoh profesi. Para penonton sekalian yang kami banggakan, yang kami muliakan, bahwa perlu diketahui tidak semua pekerjaan itu adalah merupakan sebuah profesi, tetapi profesi pasti merupakan sebuah pekerjaan. Pekerjaan belum tentu profesi, tapi profesi itu adalah merupakan bagian dari pekerjaan. Hal itu bermakna bahwa kita tidak boleh sembarang menyebut pekerjaannya, profesinya, dan sebagainya. Artinya kita tidak boleh menyebut bahwa pekerjaan seseorang adalah profesi. Contoh, pembacaan berita misalnya seperti ini. Seorang lelaki yang berprofesi sebagai pencopet, kok profesi pencopet sebagai profesi, kan tidak benar, gitu kan? Jadi beberapa hal yang tidak boleh disebutkan sebagai profesi. Baiklah, untuk memperjelas bagaimana pengertian profesi, apa arti profesi, maka berikut ini terdapat beberapa pendapat pakar yang menjelaskan tentang pengertian profesi itu sendiri. Ada beberapa ahli yang fokus untuk memberikan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan profesi. Di antaranya adalah Peter Jarvis menyebutkan bahwa profesi itu suatu pekerjaan yang sesuai dengan studi intelektual atau pelatihan khusus di mana tujuannya untuk menyediakan pelayanan keterampilan bagi orang lain dengan upah tertentu. Pendapat ini diungkapkannya pada tahun 1983. Kemudian Everett Hughes memberikan pengertian bahwa profesi adalah merupakan pekerjaan di bidang tertentu di mana seseorang profesional memiliki pengetahuan lebih baik dari kliennya mengenai sesuatu yang terjadi pada klien tersebut. Pakar lain juga tidak mau ketinggalan seperti Maurice L. Kogan. Menurut Kogan, pengertian profesi adalah suatu keterampilan khusus yang dalam prakteknya didasarkan atas suatu struktur teoritis tertentu dari beberapa bagian ilmu pengetahuan. Henry Schein menjelaskan bahwa profesi adalah suatu set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari peran khusus di masyarakat. Deddy Supriyadi memberikan penjelasan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian khusus, tanggung jawab, serta kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Kemudian Doni Kusuma memberikan penjabaran juga bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang memiliki wujud sebagai jabatan dalam hierarki birokrasi yang menuntut keahlian serta etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku kepada masyarakat. Intinya dari pengertian yang dijelaskan oleh para pakar tersebut bahwa profesi itu adalah berakhir pada sebuah pekerjaan sesuai dengan pendidikan yang telah ditempuhnya. Sisi lain, profesi juga adalah akan memberikan seseorang harapan dengan gaji yang sesuai dengan profesionalitas yang mereka miliki. Nah, sekarang kita masuk pada ciri-ciri dan syarat profesi. Ciri-ciri profesi. Setiap profesi membutuhkan keahlian khusus. Maka ada beberapa sifat dan karakteristik profesi yang tidak terdapat pada jenis pekerjaan yang bukan merupakan profesi. Adapun ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut. Terdapat keahlian atau pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan, di mana keahlian dan pengetahuan tersebut didapatkan dari pendidikan atau pengalaman. Artinya, sebuah profesi tidak bisa disebut sebuah pekerjaan, tidak bisa disebut profesi kalau dia tidak memiliki keahlian dan pengetahuan khusus untuk mengerjakannya. Artinya, hanya dengan modal pemahaman saja sudah bisa dikerjakan, itu tidak bisa disebut sebagai sebuah profesi. Nanti kita akan jelaskan berikutnya tentang syarat-syarat profesi itu ya. Terdapat kaidah dan standar moral yang sangat tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Artinya, memerlukan kode etik dalam kegiatan keprofesian tersebut. Dalam pelaksanaan profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Jadi lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat secara terbuka. Dalam pelaksanaan profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Artinya lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat daripada
pribadinya. Seseorang profesional harus memiliki izin khusus agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Pada umumnya, seorang profesional merupakan anggota suatu organisasi profesi di bidang tertentu. Maka berikut ini akan kita jelaskan untuk mengetahui daripada profesi itu adalah syarat-syarat profesi. Secara umum terdapat beberapa syarat pada suatu profesi. Adapun syarat-syarat yang perlu dan wajib ada pada sebuah profesi adalah yang pertama, memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu. Misalnya, pengetahuan tentang ilmu kesehatan, pengetahuan tentang ilmu kedokteran, pengetahuan tentang ilmu kebidanan dan lain sebagainya. Kemudian, melibatkan kegiatan intelektual. Disebut melibatkan kegiatan intelektual karena ilmu profesi itu terus berkembang dan dilakukan penelitian, sebagaimana penelitian tersebut merupakan tugas daripada institusi pendidikan. Makanya ada pendidikan penelitian yang ada pada Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan intelektual yang dimaksud di sini adalah ada sebuah riset yang dilakukan untuk mengikuti perkembangan, memperbaiki jika ada kekurangan atau melengkapi jika ada kekurangan dalam ilmu-ilmu profesi tersebut, termasuk ketika mengaktualisasikan ilmu tersebut dalam ruang pelayanan kepada masyarakat secara terbuka. Yang berikutnya adalah membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, jadi bukan hanya sekedar latihan, sehingga hanya sekedar pelatihan-pelatihan, tetapi ada sebuah pendidikan secara terformat dengan kurikulum-kurikulum tertentu untuk menjalaninya. Misalnya, tidak semua orang bisa menjadi pengacara, jelas ya, karena yang menjadi pengacara hanyalah mereka yang berprofesi sebagai advokat. Sementara untuk menjadi advokat harus mengikuti pelatihan dan pelayanan tertentu. Membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, jadi bukan hanya sekedar latihan. Yang berikutnya, membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya, membutuhkan latihan yang berkesinambungan. Kemudian lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, adanya organisasi profesi yang mengikat mereka dalam melaksanakan tugas. Apa tugas daripada organisasi profesi? Diantaranya adalah membuat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaan, dan itu adalah merupakan ciri berikutnya, yakni terdapat kode etik atau standar baku dalam melaksanakan pekerjaannya. Sekarang kita masuk tentang karakteristik profesi. Karakteristik profesi, maka setiap profesi harus memiliki kompetensi. Pada dasarnya profesi sangat berhubungan dengan pekerjaan. Namun sekali lagi, tidak semua jenis pekerjaan merupakan sebuah profesi. Karakteristik profesi. Setiap profesi harus memiliki kompetensi. Pada dasarnya profesi sangat berhubungan dengan pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan merupakan sebuah profesi. Terdapat beberapa karakteristik yang membedakan antara profesi dengan pekerjaan lainnya, seperti keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis. Para profesional memiliki pengetahuan teoritis yang ekstensif dan keahlian dalam mempraktekkan pengetahuan tersebut. Seorang yang merupakan profesi, setiap menyampaikan sebuah pendapat maka harus sesuai dengan kajian-kajian teoritik. Dia tidak boleh menyampaikan sesuatu karena pikirannya tanpa landasan teori. Kemudian berikutnya adalah adanya pendidikan ekstensif, yaitu proses pendidikan yang cukup lama dengan jenjang pendidikan yang tinggi bagi profesi yang prestisius. Kemudian terdapat uji kompetensi untuk menguji kemampuan mereka dalam beberapa pekerjaan di bidang tertentu, di mana umumnya terdapat syarat untuk lulus tes yang menguji pengetahuan teoritis tersebut. Berikutnya adalah terdapat pelatihan institusional, yaitu suatu pelatihan untuk mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi profesi. Adanya asosiasi profesional, yaitu organisasi suatu profesi yang bertujuan untuk meningkatkan status para anggotanya. Yang berikutnya adalah adanya lisensi atau sertifikasi di bidang tertentu sehingga seseorang profesional dianggap memiliki keahlian yang dianggap bisa dipercaya. Kemudian kode etik. Kode etik itu aturan yang mengikat seseorang
untuk menjalankan sesuatu sesuai dengan pekerjaan profesi. Kenapa dukun tidak disebut sebagai profesi? Karena dia tidak memiliki kode etik dukun. Adakah kode etik dukun? Tidak ada, ya kan? Sementara profesi itu memiliki kode etik bahwa tidak boleh melakukan tindakan ini boleh melakukan tindakan demikian. Itu yang mengatur, kode etik semualah yang mengatur daripada perlakuan, tingkah laku, etika, etiket daripada anggota profesional dalam mengatur para anggota dalam bekerja sesuai dengan aturan. Yang berikutnya, adanya otonomi kerja, yaitu pengendalian kerja dan pengetahuan teoritis para profesional untuk menghindari intervensi dari luar. Ketika dia mengerjakan pekerjaan itu tidak boleh ada yang mengganggu. Misalnya, ada seorang pekerja kebun yang kemudian diintimidasi dan membutuhkan pengacara. Saya menjadi pengacaranya. Saya memiliki kompetensi, saya mendapatkan mandat, saya mendapatkan izin dari organisasi profesi saya telah memenuhi syarat sebagai seorang advokat. Ketika saya melindungi daripada pekerja tersebut, maka tidak boleh ada satupun orang yang mengintervensi atau melarang saya. Itu yang disebut dengan otonomi kerja. Kemudian berikutnya adalah mengatur diri. Seorang profesional diatur oleh organisasi profesi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Maksudnya adalah dia telah secara otonomi sama tadi untuk mengatur pendidikannya dan lain sebagainya. Kemudian layanan publik dan altruisme, yaitu pendapatan atau penghasilan dari kerja profesi yang dipertahankan selama berhubungan dengan pekerja keperluan masyarakat. Layanan publik dan altruisme adalah suatu proses untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang akan kita layani. Status dan imbalan yang tinggi. Seorang profesi harus sukses akan pendapatan status tinggi. Seorang yang bekerja secara profesional harus memiliki pendapatan dengan status yang tinggi, dengan prestise dan imbalan yang layak sebagai pengakuan terhadap pelayanan yang diberikan kepada publik. Berikut ini beberapa contoh yang merupakan profesi dan organisasi yang ada pada profesi tersebut. Contoh profesi yang ada saat ini adalah yang pertama, akuntan. Akuntan dapat diartikan sebagai ahli dalam akuntansi, pengukuran, pengungkapan, pemberi kepastian kepada mengenai informasi keuangan. Akuntan dapat diartikan sebagai ahli dalam akuntansi, pengukuran, pengungkapan, pemberi kepastian mengenai informasi keuangan, yang dimana informasi tersebut dapat membantu manajer investor dan pihak lain. Adapun organisasi profesi bagi akuntan adalah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI, dan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Kemudian profesi berikutnya adalah arsitek. Contoh profesi selanjutnya adalah arsitek. Profesi arsitek dapat diartikan sebagai orang yang ahli dalam merancang, mendesain, dan melakukan pengawasan konstruksi bangunan, serta mengenai izin untuk praktik arsitektur. Dalam praktiknya, arsitektur menawarkan atau memberikan layanan yang berhubungan dengan desain maupun konstruksi bangunan. Tentunya profesi arsitek memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus yang lama. Adapun organisasi profesi yang masuk dalam profesional arsitek adalah IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah profesi berikutnya adalah perawat. Perawat dapat diartikan sebagai petugas kesehatan profesional yang bekerja dengan anggota lain untuk membantu pemulihan orang yang sedang sakit. Organisasi profesinya adalah PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kemudian guru. Guru adalah merupakan sebuah profesi yang mengajar dan menyediakan pendidikan bagi orang lain. Guru sering berperan formal dan berkelanjutan, bekerja dengan cara berprofesi di sekolah maupun di tempat pendidikan lainnya. Untuk menjadi seorang guru tentunya harus mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus.
Kemudian, profesi berikutnya adalah apoteker. Apoteker dapat diartikan sebagai tenaga kesehatan yang ahli dalam ilmu farmasi. Umumnya, profesi apoteker untuk memenuhi permintaan terhadap obat dari penyedia resep kesehatan dalam bentuk resep medis, melakukan evaluasi terhadap kesesuaian resep, dan memberikan obat yang sesuai dengan anjuran resep medis kepada para pasien, dan juga memberikan nasihat kepada pengguna obat yang tepat. Organisasi profesinya adalah IAI. Kemudian berikutnya adalah dokter. Dokter dapat diartikan sebagai ahli dalam memelihara kesehatan maupun pemulihan kesehatan manusia. Profesi dokter membutuhkan pengetahuan, pendidikan, pelatihan, dan khusus dalam waktu yang lama. Organisasi profesi bagi dokter adalah ID. Kemudian yang berikutnya, yang top chair. Profesi yang ada sekarang yang bisa kita saksikan adalah pengacara atau advokat. Sebagai ahli atau pakar hukum kepengacaraan dengan tugas melakukan pembelaan. Adapun organisasi profesi mereka adalah IIP, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, kemudian AAI, Asosiasi Advokat Indonesia, kemudian Persatuan Advokat Indonesia atau Peradin, Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau AKI, Kongres Advokat Indonesia atau KAI, Ikatan Advokat Indonesia IKADIN, Serikat Pengacara Indonesia atau SPI, dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HKHPM. Demikianlah beberapa contoh daripada profesi dan pemahaman kita mengenai profesi, sehingga kita tidak boleh mencampur adukan apa pengertian profesi, apa pengertian pekerjaan. Profesi adalah sebuah pekerjaan yang didapatkan hanya jika memenuhi standar, mengikuti pendidikan yang sesuai secara konsisten dengan kurikulum yang tetap dalam sebuah institusi formal, yaitu pendidikan perguruan tinggi. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas menontonnya semua. Jangan lupa untuk menuliskan komentar pada kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.